606, WhatsApp 0811 7600 909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau. Ini dia percakapan pohon dan manusia. Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan. Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini? Hah? Parang? Iya. Gergaji? Korek api? Puntung rokok? Betul. Dan apa maksudnya ini? Tidak! Tidak! Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita? RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761 23606, WhatsApp 0811 7600 909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau. Pro 4 FM di Tepa Pagi. Rin, duluan ya. Mau apel nih. Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran. Hah? Apa lagi? Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo? Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok. Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Welcome to Mobile Legends. Ayo cepetan. Ayo tolongin orang itu. Elah. Ya, kalah lagi. Serius amat. Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal. Ya elah, cuma game doang. Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak? Pro 4 FM di Tepa Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun berada. Kita bersua kembali di program obrolan religi atau bincang religi.
di mana kami hadirkan setiap Jumat pukul 9 hingga pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Baik, topik obrolan kita pada hari ini yakni adalah fikih kurban. Ya, sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu lagi akan datangnya hari raya Idul Adha atau yang sering juga kita sebut dengan hari raya kurban. Untuk itulah kami sengaja milih tema ini atau topik ini untuk kita bincangkan pada pagi hari ini bersama narasumber. Pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Dian Okaptra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah, ya kesekian kalinya kita dapat bersama-sama kembali untuk yang mudah-mudahan dapat memberikan secerca pencerahan ya. Bagi yang belum mungkin ini ilmu, dan bagi yang sudah yang mengulang-ulang kaji Ustaz ya. Baik, Pak. Baik, kita seperti biasa membuka juga interaktif, nanti kita silakan di 0761 23606. Juga boleh bertanya melalui layanan WhatsApp kita di 0811 7600 959, dan juga silakan komen di laman Facebook Pro 4 Pekanbaru, yang mana obrolan kita ini kita siarkan secara langsung di kanal FB Pro 4 RRI Pekanbaru. Baik saudara, kita langsung simak uraian pengantar bersama Ustadz Dr. Dian Eka Putra. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'a'i la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ahibati fillah rahimallah tabaraka wa ta'ala. Sahabat Pro RRI Pro 4 dimanapun berada, semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kesehatan buat kita atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan buat kita semua. Hingga hari ini kita beraktivitas tentunya dalam aktivitas sehat tubuh, sehat badan, dan karunia yang besar. Dan hari Jumat ini merupakan hari Sayyidul Ayyam buat kita, penghulu daripada hari. Tentu saja kita mendapatkan dua keberkahan. Keberkahan pertama adalah hari Jumat ini perbanyak zikir. Kemudian yang keberkahan yang kedua, hari ini kita bisa berthalibul ilmi. Artinya menuntut ilmu. Pada hari ini, dalam ruang dengar kita ini, kita selalu melaksanakan aktivitas thalibul ilmi. Dan ini merupakan komitmen kita semua dalam aktivitas kita, dalam ibadah kurban kita, ibadah kita. Dan salah satunya adalah ibadah kurban. Sahabat Pro RRI 4 yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pembahasan kita hari ini adalah masuk dalam fikih kurban. Sebagaimana diketahui sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita hari ini sudah masuk pada bulan Zulqaidah 1445 Hijriah. Dan ini merupakan karunia yang Allah berikan buat kita. Dan tak beberapa lama lagi kita akan masuk dalam bulan Zulqaidah, dalam bulan Zulhijjah. Dan dalam bulan Zulhijjah tersebut dapat momentum yang sangat besar buat kita semua sebagai umat Islam, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah, yakni aktivitas kita dalam merayakan Idul Adha sekaligus 9 Zulhijjah. Para calon haji itu wukuf di Arafah. Itu merupakan puncak tertinggi dari rangkaian ibadah haji. Nah, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada namanya ibadah yang disebut dengan ibadah Idul Kurban, ibadah kurban. Nah, ibadah kurban inilah yang merupakan keniscayaan buat kita. Setiap tahun Allah berikan kita usia, maka tahun ini insya Allah Allah kembalikan kita dalam aktivitas Idul Kurban.
Maka mengulang kaji tentang fikih kurban yang seyogyanya selalu kita harus ingat. Bagaimana ibadah kurban tersebut merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan buat kita semua untuk kita melaksanakannya. Maka kita akan bicara dulu tentang definisi. Sahabat ruang dengar yang sama-sama kita muliakan, RRI Pro 4. Kita bicara tentang definisi dulu. Kurban itu diambil dari kata atau secara etimologi, kurban itu bermakna koruba atau yakrubu atau kurban, wa kurbanan, wa kirbanan. Artinya adalah mendekatkan, koruba, dekat, korib, dekat, sangat dekat, pendekatan atau dekat, atau mendekatkan diri. Maka makna dari kurban itu artinya dekat secara etimologi. Nah, secara terminologi, kurban ini bermakna takarrub, juga berasal dari kata tersebut. Oleh sebab itu, makna kurban secara bahasa dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya sekaligus cintanya. Maka tujuan dari beribadah kurban itu adalah untuk mendekatkan diri. Nah, dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh yang ditulis oleh Wahbah Al-Zuhaili, makna kurban itu disebut juga dengan udhiyah atau dahiyah, yang berarti hewan yang disembelih atau hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Nah, maka definisi dari kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam terminologi fikih, kata kurban memiliki arti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka aktivitasnya berlangsung pada tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Maka sahabat ruang dengar yang sama-sama kita muliakan, ketika kita bicara etimologi dan terminologi, maka kita harus bicara yang kedua, yakni tentang kapan kurban itu disyariatkan. Maka kurban itu disyariatkan itu pada tahun kedua Hijriah kenabian sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dalam surah Al-Kautsar dijelaskan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang besar dan banyak kepadamu, maka berkorbanlah. Nah, fasholli rabbika wanhar. Maka berkorbanlah dalam bentuk kenikmatan tersebut untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita diperintahkan untuk berkorban. Dan kurban itu disyariatkan ketika di tahun 2 Hijriah. Yakni pada tahun kedua Hijrah itu dapat juga sebelum ada juga perintah-perintah selain ibadah kurban, yakni pensyariatan zakat. Zakat juga di tanggal 2 kenabian hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti tahun ke-15 kenabian. Tahun ke-15 kenabian baru diperintahkannya zakat, baru diperintahkannya Idul Kurban, Idul Adha, dan 2 Id yaitu Idul Fitri, kemudian diperintahkannya pensyariatan zakat. Nah, maka Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Jadi ada 2 kewajiban sebenarnya. Kalau kita bicara ya dulu tentang syariat ini ya. Ketika syariat ini salat, itu perintah dalam kewajiban untuk melaksanakan salat. Lantas kenapa kita merasa ibadah kurban hanya sebuah sunnah atau perintah saja? Maka ini secara terminologi harus kita bahas tentang pensyariatan tersebut. Sebagaimana hadis ketiga, hadis arba'in yang diriwayatkan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala, yang diriwayatkan Imam Muslim, bunyal Islam alal khamsin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamuz zakat wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait.
terbinanya, terbangunnya Islam itu ke dalam 5 hal, 5 pokok. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat ini kira-kira wajib atau sunnah? Wajib. Wa iqamuz zakah. Kira-kira wajib atau sunnah wa iqamus shalah, mendirikan salat itu kira-kira wajib atau sunnah? Wajib. Wa itauz zakah, menunaikan zakat kira-kira sunnah atau wajib? Wajib. Wa shaumu ramadan, saum puasa bulan Ramadan kira-kira wajib atau sunnah? Wajib. Kemudian pertanyaannya, wahijul bait, haji ke Baitullah kira-kira sunnah atau wajib? Banyak orang berkata bahwa haji itu yang adalah kesanggupan. Maka inilah yang harus kita dudukkan terlebih dahulu. Nanti ada pembagian-pembagian tentang syarat-syaratnya tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu hormati Allah tabaraka wa taala, lantas bagaimana hukum berkurban ini? Nah, hukum berkorban itu kita bagi ke dalam tiga maksud. Pertama, hukum kurban itu bisa bermakna wajib. Yaitu dengan sebab misalnya wajib itu ketika ada nazar, ya, ketika ada nazar kayak akan berkorban atau ada niat. Nah, Imam Maliki sampaikan wajib itu ketika telah terniat. Saya wajib berkurban tahun ini. Berarti ketika sudah terniat, maka itu sudah bukan lagi sebuah sunnah atau sebuah apa saja tanpa paksa, harus wajib kata Imam Maliki karena sudah terniat. Tahun depan lah saya berkurban atau tahun ini saya berkurban. Bagaimanapun caranya, berarti itu jatuh kepada wajib. Kemudian sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini artinya adalah jika satu orang keluarga kita telah berkurban, maka gugurlah kurban untuk yang lainnya. Artinya apa? Misalnya sunnah kifayah ini misalnya kita sebagai seorang kepala keluarga berbayar satu ekor atau satu kelompok itu 7 orang ya, 7 orang itu kita masuk salah satunya. Berarti sudah menjadi sunnah kifayah buat kita semua. Artinya kita yang berkorban sebagai kepala keluarga, pahalanya juga didapati juga untuk anak kita dan istri kita. Kemudian sunnah ain mu'akkad. Sunnah ain mu'akkad itu untuk per individu. Jadi bukan hanya untuk keluarga kita, tapi kita pribadi. Nah, berarti ada 3. Kita wajib itu kita sudah terniat kita sudah niat untuk berkorban tahun depan, berarti sudah wajib kata Imam Malik. Kemudian sunnah kifayah. Nah, kita sebagai keluarga kita berkorban untuk kita dan keluarga kita, boleh. Kemudian sunnah ain muakkad juga untuk per individu. Maka Imam Hanafi sampaikan bahwa hukum kurban itu wajib. Karena apa? Karena dia itu 1 kali dalam setahun, bukan setiap hari. Nah, kemudian sunnah bagi yang miskin. Nah, berarti yang kita tidak membayar kurban itu berarti kata Hanafi itu sunnah. Berarti kita itu merasa diri kita itu miskin. Kemudian wajib bagi yang berniat. Kemudian Imam Maliki sunnah muakkad bagi yang muakkad ini bagi ain ya, bagi orang-orang yang tidak berhaji tapi dia wajib berkurban kata Imam Maliki, sunnah berkurban. Kemudian wajib bagi jemaah haji. Jadi bagi jemaah haji dia di tanggal 10 Zulhijjah itu dia di Mina, dia itu berkurban. Jadi rangkaian ibadah haji salah satunya adalah berkurban dan itu wajib bagi orang-orang yang berhaji. Kemudian Syafi'i sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini namun dibatasi 1 kali dalam seumur hidup. Tak bisa tiap tahun 1 kali dalam seumur minimal hidup. Ya minimal kata Imam Syafi'i. Kemudian sunnah kifayah bagi setiap keluarga sekali dalam setahun. Jadi kita misalnya 5 keluarga, jadi kita berpatungan untuk 1 orang saja, bukan satu kelompok gitu, satu kita bagi 7 aja. Itu sudah masuk dalam sunnah kifayah kita. Kemudian Hambali sunnah muakkad dan makruh bagi orang yang mampu tetapi tidak mampu menyembelih. Jadi kesimpulan dari 4 mazhab ini menyatakan adanya keharusan untuk beribadah kurban. Jadi hukumnya bagaimana? Maka saya simpulkan sebagai seorang thalibul ilmi adalah harus dalam mendekati wajib. Nah, karena mendapat para imam juga ada catatannya, tetapi catatan tersebut bagi kita yang hidup pada kondisi pada saat sekarang ini itu hukumnya bagi saya pribadi itu sudah harus dilaksanakan dan mungkin sudah jatuh pada wajib bagi orang yang telah mampu. Kenapa? Karena tidak lagi hitungannya itu kalaulah tak bisa. Hak pertama kata Imam Syafi'i itu Imam Hanafi itu 1 kali setahun. Masa tak bisa 1 kali dalam setahun? Tak bisa 1 ekor sapi, 1 ekor domba. 1 ekor domba atau 1 ekor kambing. Kambing berapa harga kambing sekarang? Ada 2 juta, ada 2.500.000. Masa tak bisa 1 juta atau 3 juta dalam 1 tahun? Nah, ini
yang harus kita dudukkan. Kemudian bagaimana keutamaan jenis yang kita kurbankan? Yang pertama yang jenis utama itu adalah unta. Ya. Bila tidak ada unta berarti jatuh kedua itu sapi. Bila tak ada sapi berarti jatuh kepada kambing. Kambing atau domba. Bila tak ada berarti kambing yang lebih kecil lagi. Artinya apa? Ada keharusan untuk beribadah kurban. Unta mungkin mahal, sapi lah kita kurbankan. Mungkin sekarang sapi bisa ada 17 juta, 20 juta. Tak bisa juga sapi, kambing lah. Atau domba, harga kambing itu 3 juta, domba 5 juta misalnya. Tak bisa juga kambing yang paling kecil aja. Harga kambing sekarang ada yang 1 juta. Itu suatu keharusan. Nah, berarti apa? Berarti itu sudah merupakan keharusan untuk berkurban. Namun harus kita bahas tentang kuantitas dan kualitasnya. Maka, kalaulah, apakah boleh 1 ekor sapi itu dibagi untuk 7 orang? Boleh. Itu boleh. Berarti kalau misalnya satu sapi itu untuk 7 orang atau satu kelompok itu 7 orang dibagi 7. Maksimal itu dibagi 7. Atau 1 kambing 1 orang. 1 kambing apakah bisa dibagi 7? Tidak bisa. Nanti kita bahas bagaimana syarat untuk berkorban tersebut. Jadi 1 sapi 7 itu maksimal ya? Maksimal. Ustaz. Misalnya 1 sapi itu hanya 5 orang aja boleh ya? Boleh. Boleh. Berarti maksimal yang 7 yang biasa kita bikin di masjid-masjid itu maksimalnya ya, itu. Standarisasi untuk maksimalnya sapi itu memang sunnahnya itu maksimal itu 7 dibagi 7. Pembagian 1 sapi tersebut. Tapi apakah boleh 1 ekor satu sapi untuk 1 orang? Boleh sangat. 1 sapi untuk 1 keluarga boleh. Kan tadi makanya kalau 1 keluarga itu ada 20 orang misalnya, anaknya 20 atau apa. Berarti tadi kan kembali lagi sunnah kifayah. Bicara tentang sunnah kifayah. 1 orang berkorban untuk 1 keluarga dia. Boleh hitungannya. Tapi kalau beda-beda keluarga itu maksimal 7. Oke. Kemudian lanjutnya bagaimana syarat-syarat berkorban? Syarat berkorban itu kita harus muslim. Kemudian merdeka itu sudah keniscayaan. Kemudian balik. Makanya ada anak-anak yang berkorban 1 ekor kambing ditabungnya kambingnya. Tapi kalau dia belum balik, yang laki-laki itu belum mimpi basah dan wanita itu belum haid, itu belum jatuh syarat berkorban bagi dia. Terus bagaimana? Kemana pahala itu jatuh? Kepada kedua orang tuanya. Tetapi kalau dia sudah balik, berarti pahalanya jatuh kepada dia. Tapi tetap boleh ya Ustaz ya? Boleh, tetap boleh. Ya, karena kan sering juga kita lihat misalnya orang tuanya, terus nama anak-anaknya termasuk anaknya yang belum balik. Ya. Ini kita harus kita bahas dulu. Kita bicara yang anak-anak yang belum balik itu tidak masuk dalam syarat orang yang berkurban. Ya. Makanya ini jadi catatan buat kita. Kalau bapak-bapak atau keluarga yang ingin mengatasnamakan anaknya, pastikan dulu anak tersebut telah balik terlebih dahulu. Ya makanya berakal. Mungkin anak kita masih bayi. Berarti ya misalnya contoh seperti ini. Ada orang yang berhaji bawa anaknya umur 3 tahun. Kira-kira sah nggak hajinya? Dia tidak dapat keutamaan haji, tidak dapat juga haji. Karena apa? Karena haji tersebut bagi orang yang balik dan berakal. Umur 5 tahun mungkin karena dia tidak ada tunggu dia dibawa aja berangkat umroh. Apakah dia dapat keutamaan umroh? Tidak juga. Karena dia belum balik dan belum berakal. Seperti itu juga berkurban. Apakah dapat keutamaan dia berpahala anak tersebut? Anak tersebut itu telah jatuhnya dosa buat dia ketika dia sudah balik berakal. Seperti itu juga pahala. Begitu juga pahala. Makanya. Jadi pahalanya untuk orang tuanya. Pahalanya pasti untuk orang tuanya. Kembali lagi untuk orang tua. Alangkah baiknya, afdolnya tak perlu disebutkan anaknya. Sebutkan saja dia, karena nanti pasti akan jatuh kepada istrinya, kepada anak-anaknya semua. Pasti anak-anak yang belum berakal itu pasti tidak akan pernah tidak belum berdosa sama sekali. Jadi buat apa kita bicara tentang anak yang belum masih bayi, kemudian lain hal dia diakikah ya. Akikah itu lain lagi syarat dan ketentuannya. Justru memang baiknya harus bayi ya. Ya, justru baiknya sunnahnya memang 7 hari, 21 hari dan tingkatan-tingkatan ganjilnya. Nah, kemudian kita bicara yang terakhir syaratnya mempunyai kemampuan. Nah, mempunyai kemampuan ini gimana nih? Tingkatan kemampuan. Nah, kita bahas. Mazhab Hanafi bahas bahwa orang yang memiliki kemampuan itu jika dia sudah memiliki uang di tangannya sebanyak 200 dirham. 1 dirham itu 1 perak. 1 perak itu sekarang kita anggaplah kita hargai sebanyak berapa kira-kira Pak 1 perak sekarang? 1 emas itu mahal ya Pak ya? Sekarang 1 perak. 1 perak itu sekitar... Mana mahal 1 perak daripada 1 emas? Mahal emas Pak.
Enggak, satu emas. Oh, beda ya? Beda. Satu emas ini 2.500.000 ya? 2.500.000. Hampir 3 juta sekarang. 3 juta ya. Nah, berarti satu perak ini sekitar 100 ribuan lah. 120.000 atau 105. Kita lihat lah, mungkin 150.000 lah kita hitung ya. Ini standarisasi tertinggi 150.000. Kali 200 dirham, berarti sudah ada di tangan dia sekitar uang 3 juta rupiah. Nah, ini kita bicara 200 dirham itu berarti kita anggaplah kita ukur 3 juta rupiah. Berarti kalau sudah ada tabungan kita itu 3 juta, nah kira-kira pertanyaannya 3 juta itu sedikit atau banyak? Kalau hitung-hitungan kita tak di bawah UMR rata-rata. Mungkin apa ya? Pertama di bawah UMR, kedua kurban ini bukan setiap bulan. Kurban ini setiap kalau 200 dirham tadi maaf Ustaz, hitungannya? Satu dirham ini satu perak. Perak ini anggaplah saya hitung satu perak itu 150.000. 150.000. Ya, itu berarti paling, bukannya 30 juta bukan? Sekitarnya. 100.000. Enggak lah Pak, 200 dirham. Ya. 15.000 lah ya. Kalau Ya. karena iya. Maaf, 15.000. Satu perak ini 15.000. 15.000 dikali 2 karena hitungannya itu sekitar 3 juta. Oh. Iya. Nah, bukan 30 juta tadi ya. Nah, 30 juta. Kalau 30 juta itu sudah di tangan sudah tidak termasuk. Makanya hitungan satu dirham ini kalau nggak salah berapa ini? Satu dirham harga satu perak sekarang berapa nih Pak? Kalau orang yang paham emas ya. Mungkin sekitar 15.000 lah ya satu perak ini. Satu perak ini 15.000 karena ada mahasiswa saya itu dia beli cincin perak itu 50.000 cuma. Ya. 50.000 bagus cincin peraknya, berarti kan sekitar 15.000 ya. Kali 200. Ya sekitar 3 juta lah. 3 jutaan atau 3 juta atau 4 juta lah. Nah, ini kan kita hitung per tahun ya. Nah, jadi mazhab Hanafi sampaikan 300 kalau sudah sampai di tabungan dia itu maksudnya sudah terpenuhi makannya, pakaiannya, rumah dia, dan dia masih menabung, ada tabungan dia 200 dirham atau 3 juta. Nah, dia sudah masuk kepada orang yang wajib untuk berkurban. Orang yang telah mampu untuk berkurban. Nah, kalau mazhab Maliki tidak dirinci, tapi mazhab Maliki sampaikan, Anda sudah punya rumah, walaupun itu ngontrak, Anda sudah makan 3 kali sehari, pakaian Anda sudah layak, Anda sudah wajib untuk berkurban. Nah, itu mazhab Maliki tidak ada ukurannya. Mazhab Maliki itu kamu sudah makan, sudah ada pakaian, sudah ada rumah, berarti kamu sudah wajib untuk berkurban. Mazhab Syafi'i, kalau seseorang terus dipandang mampu apabila memiliki harta seharga binatang kurban di luar kebutuhannya. Berarti kan anggaplah binatang kurban termurah itu kambing sekarang. Yeah. Kambing itu ada yang 1 juta, ada yang 2 juta kata Syafi'i. Taruhlah harga standar 2,5 juta. 2.500.000. Jadi kalau dia sudah mampu untuk membeli 1 ekor kambing, dia wajib untuk berkurban. Nah, itu kata Syafi'i. Nah, Hambali mengatakan kemampuan mendapatkan seharga binatang kurban sekalipun dalam bentuk utang. Berarti bagaimana kesimpulannya? Hambali sampaikan, kamu ngutang, kamu wajib berkurban. Seperti itu. Jadi misalnya gini, Pak Rosid menyanggupi untuk meminjam uang sama seorang 3 juta dengan alasan untuk berkurban. Dan menyanggupi untuk membayarnya, berarti sudah jatuh kepada orang yang wajib untuk berkurban, orang yang mampu untuk berkurban. Karena apa? Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan berarti ibadah kurban itu sebuah keharusan. Mungkin kalau perbandingan sederhananya, kalau mungkin logika saya yang sederhana ya. Misalnya ini ini kan sambil berjalan dialog kita. Kalau orang kredit sepeda motor misalnya kan 3 tahun, misalnya setiap tahun itu rata-rata 1 juta ya. Paling murah sekarang 700.000. Nah, dengan harga motor rata-rata sekarang yang standar itu 20 juta misalnya. Lah, lalu mamanya dia nggak ada lagi kredit motor kan, nggak ada lagi angsuran 700.000. Lah ini binatang ternak cuma 3 juta, sangat mungkin ya di utang Ustaz ya. Kalau sama orang yang dipercayai dan dia menyanggupi Ustaz ya. Ya itu mungkin seperti itulah mungkin logika sederhana kita ya Pak ya, sebagai seorang yang umum ya. Nah, bicaranya banyak kredit mampu dibayar. Kredit itu rata-rata, mohon maaf kalau misalnya bicara kredit, walaupun apakah mereka itu sanggup riba pun sekalipun. Kredit itu motor itu kadang ada yang 800 sebulan, ada yang 900. Mereka sanggupi. Iya, itu dia maksudnya.
Tapi untuk kurban itu yang 3 juta dalam setahun itu kok nggak sanggup bicaranya. Ya, gitu. 3 Makanya juta. 3 juta kalau 10 bulan cuma 300.000 Ustaz ya. Iya. Makanya kita harus bicara dalam 4 mazhab ini, berarti ada sebuah, dalam tanda kutip ya, saya tidak menyimpulkan, tapi tanda kutip ada sebuah keharusan yang mendekati wajib untuk berkurban. Bahkan yang Muhammad sampaikan, ngutang pun kamu berkurban. Itu kamu sudah terpenuhi, makan kamu sudah, minum kamu sudah, pakaian kamu sudah, rumah sudah ada, ngutang untuk berkurban sudah kurban. Nah, dengan alasan bisa untuk membayar utang tersebut. Nah, ini pendapat. Ini pendapat. Iya. Baik Ustaz, sambil berjalan kita boleh. Iya, sapa karena waktu kita juga tinggal lebih kurang 20 menit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Bunda Aini Perawang. Ya, silakan Bu Aini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Masalah kurban ini Pak Ustadz, saya sebetulnya orang tidak mampu untuk kurban kan. Almarhum suami saya, dia berapa sebelum meninggal dia ada niat mau kurban. Tahun besok kita kurban katanya. Bilang sama anak nanti. Pas dia kecelakaan. Jadi kecelakaan itu dapatlah duit dari pemerintah, duit jasa harja, sama BPJS dia kerja. Ya, Bu. Jadi saya belikan sapi, saya kurbankan atas nama dia gitu Pak Ustadz. Apakah yang saya lakukan itu udah memenuhi syarat Pak Ustadz? Apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Bu. Itu aja pertanyaan saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait antara niat dan nazar. Iya, baik. Barakallahu fiik. Bu Aini di Perawang langsung ya Pak ya? Ya, langsung. Ya, baik. Bu Aini di Perawang. Semoga Allah berikan kemudahan buat Ibu Aini dan keluarga ya. Semoga Allah terima amal ibadah Bu Aini dan amal ibadah almarhum suami Ibu semua. Bicara tentang diterima atau tidak diterimanya amal ibadah itu urusan Allah tabaraka wa taala. Cuma kita bicara tentang apakah sesuai dengan kaidah rukun dan syaratnya. Dan kalau sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Pertama, saya belum bicara tadi mengenai bagaimana hukum orang berkorban terhadap orang yang telah meninggal. Nah, kita bicara tentang mazhab ya. Mayoritas mazhab kita Syafi'i. Nah, Syafi'i itu melarang untuk berkorban atas nama orang lain. Ini saya harus digarisbawahi dulu ya. Misalnya almarhum suami gitu. Saya buat nama atas nama almarhum suami. Dalam mazhab Syafi'i itu dilarang. Nah, tapi syumulnya kaidah Islam ini, tetapi ada mazhab Maliki sampaikan bahwa hukum berkurban tersebut hukumnya makruh kepada orang yang telah meninggal. Dengan catatan orang meninggal tersebut tidak meninggalkan wasiat. Kalau tadi tetapi hukumnya sunnah kalau dia meninggalkan wasiat atau dia meninggalkan niat. Tadi kan bicara bapak ya, mendiang bapak itu sudah terniat untuk berkurban. Tapi bukan nazar ya. Iya, dia bukan, itu bicara bukan nazar. Nazar ini ada sesuatu yang kita lakukan, kemudian kita harus mengganti. Ya, misalnya gini, kalau ini dan dalam beberapa hadis pun hukum nazar ini juga dilarang. Karena tidak ada kaidah yang sempurna menyampaikan bahwa adanya hukum nazar. Tapi kalau niat itu ada. Nah, berarti kan bapak ini bukan nazar bicaranya. Misalnya kalau anakku sekolah lulus, aku ingin berkorban sapi, tidak. Berkorban ini ya ibadah sunnah kita dalam setiap tahun. Berarti ini bicara jatuhnya ke sunnah. Jadi sunnah itu ada niat dari bapak. Kalau aku ingin berkorban gini. Nah, dalam mazhab Syafi'i ternyata itu disunnahkan Ibu, karena sudah meninggalkan wasiat. Bapak itu sudah meninggalkan wasiat. Ada juga mungkin 10 tahun, walaupun dia 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, kakek atau nenek kita, nanti aku ingin berkorban lah kalau ada duit. Walaupun 20 tahun yang lalu, tapi kedengar sama anaknya belum ada duit dan menyampaikan kepada cucunya, mak belum ada duit, tapi kalau ada duit kamu besok, kalau anak kamu kalau ada duit nanti atas nama kurbankan atu. Iya, kurbankan atu. Sudah terucap sama atu kiranya. Tapi ternyata cucunya ada uang. Ada uang. Maka dia boleh itu sunnah, karena sudah ada wasiat dari
yang meninggal. Nah, ini dibolehkan, disunnahkan karena sudah terniat sama dia. Nah, Hanafi lebih terbuka lagi, boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, boleh berkorban atas nama orang yang telah meninggal. Sebagaimana juga pendapat dari Hambali. Ya, kita terima dulu Ustaz untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu. Dengan Ibu Sud. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Ini ada pula ya Ustaz ya, mengenai korban tadi. Ada pula didengar kalau belum akikah tidak sah korban. Kalau zaman-zaman dulu Ustaz, mana jarang ya akikah tuh. Itu kan menjadi pertanyaan juga lah, tidak meragukan juga. Tapi kita kan semua ikhlas itu Ustaz ya. Sah tidak sah itu kan itu urusan Tuhan. Jadi itu yang Bu tanyakan, misalnya Pak Ustaz tidak akikah tapi korbannya langsung. Itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Bu. Ibu Surtini di Sutomo ya. Kalau belum akikah apakah boleh berkurban? Baik. Mungkin ini pertanyaan yang umum ya. Iya. Yang boleh tidak kita nih orang-orang, apalagi orang-orang tua dulu ya, tidak pernah mengakikah atau apa bagaimana. Nah, jawabannya bagaimana? Jawabannya Bu, itu boleh Bu. Karena akikah dan kurban itu sesuatu yang berbeda Bu dalam pemahaman ibadah kita. Walaupun sama-sama hewan ternak ya. Sama-sama hewan ternak yang dikurbankan. Jadi tidak boleh ada keterkaitan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain yang akhirnya menimpali ibadah tersebut untuk tidak dilaksanakan karena ada satu ibadah yang tidak kita kerjakan. Pertanyaan kita seperti ini contohnya. Ibu tidak sholat subuh, tapi ibu mau sholat zuhur. Kira-kira sah nggak sholat zuhur ibu ketika tepat waktunya? Ketika itu ibu teringat belum sholat zuhur, belum sholat subuh, tapi ibu sudah melaksanakan sholat zuhur. Padahal sama-sama sholat. Iya. Apakah ibu sudah sholat zuhur kan? Tapi ibu ingat, oh ya tadi saya nggak sholat subuh ya. Wajib ibu ganti kan? Ibu sholat ibu sholat subuh ibu lanjutkan kan? Tapi tidak menghilangkan ibadah sholat zuhur ibu itu, tidak membatalkan sholat zuhur ibu tersebut. Maka seperti itu juga masalah akikah dan kurban. Ada dua ibadah yang memiliki makna serta tujuan yang berbeda Ibu. Akikah memiliki makna penyembelihan hewan atas dasar rasa syukur orang tua atas kelahiran anaknya. Nah, sedangkan tujuan kurban itu adalah beribadah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan memiliki waktu. Waktunya apa? Pada masa tertentu ya. Nah, ya. Jadi ada makna-makna waktu yang harus dijelas. Jadi jawabannya bagaimana? Tidak ada masalah Ibu. Apakah ibu belum akikah ataupun sudah akikah, ibadah kurban itu tidak bisa dikaitkan dengan ibadah akikah yang telah ibu laksanakan. Nah, kan syaratnya itu yang paling utama itu adalah ibu mampu untuk berkurban. Itu saja. Seperti itu juga akikah. Akikah apakah mampu kita menyembelih kambing 2 ekor untuk laki-laki dan 1 ekor untuk betina? Silakan laksanakan. Tidak ada masalah ya Bu ya. Jadi jangan dikait-kaitkan antara akikah dengan ibadah kurban. Ya, baik lanjut Ustaz. Ini ada pertanyaan WhatsApp, kita bacakan ya. Baik. Dari 0853 5530 9277 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah di dalam 1 ekor sapi kan bisa untuk 7 kurban? Di sebagian masjid saya melihat misalnya nomor peserta 1 sampai 5 peserta kurban. Nomor sedangkan 6 dan 7 adalah para peserta akikah. Baik. Di 1 ekor sapi yang sama. Baik. Nah, ini nih banyak hal-hal yang terjadi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang harus. Jawabannya tidak boleh, Pak. Pertama apa? Akikah itu tidak ada yang namanya mengakikahkan sapi. Nah, akikah itu yang Rasulullah ajarkan itu akikah dengan seekor kambing atau 2 ekor kambing. Jadi kalau masuk akikah itu nomor urut ke-6 dan ke-7 itu orang anak yang ingin diakikah, itu salah besar pemahaman pengurus masjid dan itu wajib diluruskan. Kalau dia mau akikah harus kambing ya. Kalau dia mau akikah dalam waktu yang sama momentum kurban, dia harus menyiapkan 1 ekor kambing tersendiri. Tersendiri.
Nah, dan siapkan satu ekor kambing tersendiri untuk niatnya akikah. Iya. Nah, dan panitia kurban juga harus menjelaskan tidak boleh berakikah dengan satu ekor sapi, Pak. Jadi ini bagaimana? Jadi Bapak harus menyediakan satu ekor kambing untuk akikah wanita, perempuan, anak Bapak perempuan, atau 2 ekor kambing untuk anak Bapak laki-laki. Dipersiapkan. Seperti itu, Ibu. Dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian ini Ustaz, boleh saya tambahkan, mungkin karena ini teringat karena akikah di waktu bersamaan seperti Ustaz bilang tadi ya. Kadang-kadang di suatu masjid ya memang ada ya taruhlah dilaksanakan dengan kibas atau kambing untuk akikahnya di sana ibadah kurban. Nah, bukankah kalau sunnahnya itu kan kambingnya dimasak, dijamu dengan nasinya. Bagaimana dengan dia tidak melakukan itu, hanya dibagikan seperti ya ibadah kurban, hanya dagingnya jadi bagi-bagi untuk mempermudahkan ibadah sepertinya. Ya, esensi dari akikah tersebut adalah memberikan bentuk rasa syukur. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala harus dipahami ya, bentuk rasa syukur atas hadirnya keluarga baru dalam keluarga kita, orang baru dalam keluarga kita. Nah, esensi tersebut yang harus kita pahami. Jadi agama Islam ini tidak mempersulit seseorang tersebut untuk dalam melaksanakan ibadah. Nah, kalau dalam bentuk rasa syukur tersebut dibarengi dengan ibadah kurban, kemudian tanpa dibarengi dengan lauk pauk yang sempurna, itu tak menjadi soal. Tetap sah. Karena yang dianjurkan Rasulullah SAW itu adalah 2 ekor kambing, bukan 2 karung beras atau 1 bungkus nasi. Tidak seperti itu. Tetap masalahnya 2 ekor kambing. Apakah itu kambing itu dibakar kah? Apakah itu diguling jadi kambing guling kah? Atau mentah saja kah? Itu tidak masalah jadi soal. Yang penting sudah selesailah akikah untuk anak kita, dan itu dibarengi dengan ibadah kurban, itu tak masalah. Ya, cuman mungkin kalau sebagai pelaksana kita mungkin merasa lebih puas kalau kita masak, kita hidangkan gitu ya. Ya. Mungkin di beberapa daerah atau di beberapa tempat kita mungkin kepuasan kita kan bermacam-macam, berbeda-beda. Ya, lazimnya tersebut jangan mempersulit. Dalam mempersulit. Kalau biaya kita hanya cukup untuk 1 ekor kambing untuk 1 wanita, kita selesaikan. Kalau biaya kita 1 ekor kambing untuk 1 pria, jangan dipaksa terlebih dahulu, karena tidak ada nanti 1 kambing setelah ini, 1 kambing tahun depan, tidak ada, Pak. Jadi harus 1 kambing untuk wanita, 2 kambing untuk pria, seperti itu. Nah, kalau memiliki kesanggupan untuk mengolahnya menjadi bahan makan atau sebuah makanan, kemudian langsung mencoba dan mencicipinya, itu juga alhamdulillah itu menjadi lebih afdal dan lebih Allah mudah-mudahkan Allah terima akikah anak kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kalau masih ada yang terima, maksudnya kami kalau masih ada yang ingin bertanya melalui telepon, kami terima 1 penelpon lagi. Waktu kita tersisa lebih kurang 4 menit atau 5 menit lagi. Silakan di 0761236606. Untuk WhatsApp silakan di 081176000959. Baik Ustaz, kita masuk kepada kesimpulan saja. Baik, sebenarnya banyak yang mau saya bahas lagi nih, Bapak Ibu rahmati Allah tabaraka wa taala. Mungkin singkat aja ya. Kemudian kualitas ya kepuasan kurban itu pastilah Bapak Ibu rahmati Allah tabaraka wa taala tahu bahwa kualitas hewan yang kita kurban itu pastilah tidak ada cacatnya, telah mencapai umur tertentu, seperti sapi yang umurnya itu 2 tahun. Nah, tidak boleh kurang dari 2 tahun. Kemudian unta itu 5 tahun, tidak boleh kurang dari 5 tahun. Kemudian kambing itu yang sudah sampai 1 tahun ke atas. Artinya apa? 1,5 tahun, 1 tahun ke atas. Kemudian domba seperti itu juga 6 bulan ke atas. Kalau sapi 2 tahun. Jadi usia yang telah boleh dikurbankan itu tidak boleh kurang dari 2 tahun. 2 tahun. Nah, ya. Berarti dia usia 2-3 tahun, boleh 4 tahun, boleh. Ini maaf cakap nih Ustaz. Kalau kita di Pekanbaru ini rata-ratanya kan terima bersih aja dari pedagang. Ternyata kita kan nggak tahu ya. Ternyata kurang dari 2 tahun. Itu bagaimana Ustaz? Kita kan nggak tahu. Nah, kalau kita itu pentingnya panitia kurban Bapak yang rahmati Allah, kita untuk kita semuanya untuk memastikan dan mengecek kembali. Nah, dan pentingnya juga kejujuran dari pedagang kurban. Nah, kita berlepas diri tentang kejujuran mereka. Apakah itu sudah 2 tahun atau belum 2 tahun, itu berlepas diri kita. Yang penting terniat kita cukupkan 2 tahun usia dia, kemudian kita sudah bisa berkurban. Maka itu telah terlepaslah
kita dalam ibadah kurban tersebut. Apakah itu ada sifat goror atau tipu-tipuan di sana, itu berlepas diri bagaimana hukumannya itu kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak bisa yang lebih afdol lagi tentu yang lebih berpengalaman lagi yang kita bawa untuk melihat hewan kurban tersebut. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang mirip dengan itu. Kita bacakan saja dari Hasri Mafaza di Kulim. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan sapi kurban yang besarnya sudah mencukupi dengan atau sama dengan sapi untuk kurban pada umumnya, tetapi umurnya kurang dari 2 tahun? Tidak boleh Bapak, tidak boleh. Walaupun badannya walaupun badannya besar, ya ketentuannya Rasulullah sampaikan itu untuk sapi itu 2 tahun. Nah, misalnya dia usia baru 1 tahun tapi badannya dan beratnya sudah besar dan berapa? Nah, itu tidak, kita apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul kita sami'na wa ata'na saja. Nah, meskipun badannya sudah besar, meskipun konsepnya gini, konsep balik dan berakal. Ada anak yang belum balik tapi beratnya mungkin lebih besar dari Pak Rosid mungkin ya. Ada mungkin beratnya lebih berat dari saya kan. Tapi di usia baru 3 tahun atau 5 tahun, 6 tahun. Tapi tingginya lebih tinggi dari kita. Apakah dia sudah masuk ke dalam orang yang mukallaf? Tidak. Seperti tidak sapi kurban. Jadi untuk itu kalau tadi kan seperti syarat-syarat yang tadi itu kan ada perbedaan ulama Hambali, Hanafi, sapi. Kalau ini memang sepakat ini sudah sepakat para ulama. Itu mah ulama menyelesaikan bahwa satu pendapat tersebut menjelas bahwa hewan yang wajib dikorbankan itu salah satu syaratnya adalah unta itu berusia 5 tahun ke atas, kemudian sapi itu 2 tahun ke atas, kambing itu 1 tahun ke atas, dan domba itu 6 bulan ke atas. Kesepakatan ulama fikih. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan? Kalau melihat kambing itu lihat giginya. Sapi dan kambing itu lihat giginya. Seperti kita lah. Sudah ada gigi dewasa baru di bagian atas atau bawah gigi kita. Kalau kambing itu tentu saja hitung ke giginya yang sudah besar itu berapa biji. Kalau sudah ada 2 biji berarti itu usia sudah 2 tahun tuh. Nah, orang-orang ahli kurban tuh pandai itu dia. Orang ahli-ahli hewan tersebut dia tahu bagaimana cara menentukan hewan tersebut sudah layak dikorbankan atau tidak. Baik. Kita penutup Ustaz untuk 1 atau 2 menit. Penutup ya. Baik, sebenarnya Bapak Ibu Allah Tabaraka wa Ta'ala masih banyak lagi mungkin pembahasan-pembahasan yang mungkin Bapak Ibu yang merasa kurang ya, tetapi saya mohon maaf sekali karena waktu juga yang menentukan kita untuk berakhir, tapi ini bukan berakhir. Insya Allah kalau ada kesempatan lanjutan kita akan lanjutkan. Insya Allah saya di mana-mana. Atau mungkin kalau ada nomor kontak yang untuk boleh interaksi, bertanya, boleh. Konsultasi gitu lah. Ya boleh. Kita akan komunikasi. Saya sekarang ngisi kajian bahas tentang fikih kurban. Di mana-mana si kajian, undangan kajian sekarang bahas fikih kurban sampai selesainya ibadah kurban ini. Silakan komunikasi kontak saya di 0852 6264 6239 insyaallah. Boleh di WA, kalau mungkin lambat saya balas pasti insyaallah saya balas walaupun mungkin agak molor kembali. Kalau telepon takutnya sedang dalam perjalanan ya, telepon. Kalau di WA kan bisa dibaca. Undangan atau apa silahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin berkomunikasi dan berinteraksi dengan saya lagi, saya ulangi ya, 0852 6264 6239. Nah, sebagai wadah silaturahim kita, dan insya Allah saya sampai ibadah kurban ini fokus saya kajian saya tentang fikih kurban. Baik itu cara menyembelihnya, pembagian ibadah kurban tersebut bagaimana. Ada lagi cara menyembelihnya ya. Ini panitia kurban ini panjang sebenarnya. Terus bagaimana? Mungkin kalau ada waktu Jumat depan kita sambung. Membagi daging kurban juga panitia gimana? Yang benar ya. Nah, yang bagi kurban. Kadang ada yang 500 gram cuma, kadang ada yang 1 kilo, kadang ada yang apa. Itu tuh juga. Panitia atau terus ada yang belum siap, kakinya sudah dibawa pulang. Kepalanya enggak ada. Tiba-tiba belum nyembelih baru yang satu sapi ini dah hilang kepala entah kemana. Jadi fikih kurban ini penting buat kita semua, karena sebuah ibadah yang mungkin tadi sampai kata Bu In tadi, apakah diterima atau tidak diterimanya ibadah kita tergantung bagaimana baiknya amalan kita, bukan bagaimana baiknya itu bukan kesempurnaan itu hanya milik Allah, tapi kita mencoba untuk melaksanakan yang memang diperintahkan Allah dan Rasul dalam beberapa syariat-syariat dan beberapa dalil kita sampaikan. Kaidah rukun dan syaratnya. Kaidah rukun dan syaratnya harus jelas semuanya. Jadi jangan asal-asal saja lagi nanti tiba-tiba ada yang kita lihat baru sembelih terus darahnya tersebut, darah di goloknya tersebut dipoles-poles di kulit sapi tersebut.
Ada yang saya lihat seperti itu. Masih pula kita temukan pembagiannya itu ternyata tidak rata. Ada yang 500 gram, ada yang kaki untuk panitia, ada yang tiba-tiba mereka masak-masak untuk panitia, ada pula upah untuk penjagal. Ini kan banyak ini yang harus kita luruskan pemahaman masyarakat Baik. tersebut. Jadi silakan di nomor tadi Ustaz ya. Ya baik, insyaallah saya ulangi lagi 0852 6264 6239. Insyaallah Allah berikan kemudahan buat kita. Amin amin ya. Baik Ustaz, karena waktu pula yang membatasi kita, langsung saja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta, walau pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa padanya. Belajar dari Ibrahim untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah. Belajar dari Ibrahim, belajar untuk mencintai Allah. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara. Malu pada bapak para anbiya, patuh dan taat pada Allah semata, tanpa pernah mengumbar kata-kata, jalankan perintah, tiada banyak bicara.
95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4 FM, Suara Budaya Riau. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4 FM di Detak Siang.